Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Assalamualaikum. semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan selalu dalam lindungannya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa hidayah dan rahmatnya kita tidak dapat berkumpul di sini. Baik, untuk mengawali acara pada hari ini, ada sambutan serta laporan kegiatan dari Hafiz Amirullah selaku Ketua Pelaksana dari kegiatan webinar yang bertema Pendidikan di Era New Normal, siapkah kita? Untuk Saudara Hafiz, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak MC yang telah menyempatkan waktunya dan mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para panitia dan juga peserta, dan juga para bapak dan ibu pemateri. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pimpinan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UPI yang telah mengizinkan kegiatan ini berlangsung, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pemateri, Bapak Dr. Adi Nugroho MPD dan juga Ibu Yulia Puspita MPD. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih atas antusias para peserta yang berharap pada kegiatan kali ini berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, saya selaku panitia mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan kendala-kendala dalam menjalani kegiatan webinar kali ini. Dan dasarnya kegiatan pada pagi hari ini, webinar ini, atas dasar kita selaku mahasiswa pada saat kita melaksanakan KKN dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara langsung, menganalisis dampak pendidikan yang ada pada era new normal saat ini. Dan harapannya pun apa yang kita agendakan, apa yang kita laksanakan dapat bermanfaat, yang kita sebar ilmunya bermanfaat bagi rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian, dan begitupun berguna bagi kami yang sedang menimba ilmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat menikmati kegiatan pada pagi hari ini dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan virtual untuk Hafiz selaku Ketua Pelaksana webinar kali ini yang bertema Pendidikan di Era New Normal, siapkah kita ini? Baik, selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke acara inti, di mana akan ada pemaparan materi, 2 materi yang akan kita sampaikan di webinar kali ini, dan tentu di sesi terakhir atau sesi ketiga akan ada sesi sharing. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi pertama, izinkan saya untuk mengajak moderator yang sungguh luar biasa, yaitu ada Saudari Syahni. Silakan Saudari Syahni untuk menyalakan mikrofon. Halo Saudari Syahni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga selalu diberikan kesehatan tentunya ya di masa pandemik ini. Amin. Amin. Bagaimana, apakah sudah siap nih untuk membawakan atau memoderatori pematerian pertama kali ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV moderator yang hebat kita kali ini. Oke, beliau bernama Syahni Salsabila. Beliau lahir
di Majalengka tanggal 15 Juni 1998, beralamatkan di Raudoh 3 Jalan Geger Arum 1 nomor 120 Isola Sukasari Bandung. Riwayat pendidikan TK Tunas Patra 1 lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan di SDN Panjalin Kidul 1 lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Lewi Munding tahun 2014 lulus, kemudian lulus tahun 2017 di SMA 6 Cirebon, dan sekarang sedang mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau juga memiliki pengalaman organisasi menjadi sekretaris OSIS di SMP 1 Lewi Munding, kemudian menjabat sebagai ketua OSIS di SMP 1 Lewi Munding, dan menjadi bendahara umum Pramuka SMA 6 Cirebon, serta menjadi staf kaderisasi Himpunan Mahasiswa Fisika. Dan beliau juga memiliki pengalaman bendahara Musyawarah Mahasiswa Fisika 2018 dan menjadi divisi acara P2M Himpunan Mahasiswa Fisika, serta menjadi ketua pelaksana masa bimbingan. Nah, begitu ya untuk CV dari Saudari Syahni. Bagaimana untuk Saudari Syahni, apa sudah siap? Siap. Baik, untuk Saudari Syahni waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Enang nih sebagai MC kita di acara webinar pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pematerian juga sesi tanya jawab. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu nih para audiens kita, Bapak dan Ibu, Akang Teteh, serta rekan-rekan semua yang telah hadir pada acara webinar kali ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Rudi Adi Nugroho MPD, yang kami hormati Ibu Yulia Puspita MPD, yang kami hormati juga Ibu Pela Yeti Nurfitriana Ansas MPD, dan Ibu Dr. Leni Anggraini MPD. Tak lupa juga kepada para peserta webinar yang telah bergabung pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya izinkan saya nih untuk menyampaikan terlebih dahulu ketentuan acara atau aturan diskusi agar diskusi kita dapat berjalan dengan efektif. Nah, yang pertama, untuk pemateri, nanti akan diberikan waktu selama 30 menit untuk menyampaikan materinya, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Nah, untuk para peserta webinar yang ingin bertanya, nanti bisa langsung ajukan pertanyaannya ya melalui chat yang tertera pada Zoom. Nah, pertanyaan dapat diajukan pada saat 10 menit terakhir ketika pematerian berlangsung. Tapi untuk nanti dijawabnya setelah pemateriannya selesai, gitu ya. Kemudian satu lagi, untuk peserta nanti yang ingin bertanya harap nama dan juga asalnya atau instansinya. Nah, selanjutnya untuk pematerian pertama ini kita akan membahas mengenai belajar daring dan luring di era new normal. Nah, telah kita ketahui bahwa sejak wabah COVID-19 berstatus pandemik, pemerintah Indonesia itu telah membuat kebijakan-kebijakan baru. Nah, salah satunya dalam dunia pendidikan. Nah, aktivitas belajar mengajar yang tadinya tatap muka beralih menjadi sistem daring. Nah, hal tersebut membuat pola pembelajaran pun berubah kan, serta strateginya pun harus ikut menyesuaikan. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja nih kita panggilkan pemateri pertama kita yang sangat luar biasa, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Rudi Adi Nugroho MPD. Kalau Bapak bisa mendengar suara saya? Bisa Sani. Terima kasih. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana nih Pak, sekarang kesibukannya di rumah selama pandemi ini, apakah ada yang berbeda? Luar biasa. Jadi hampir setiap waktu kita jadi waktu bekerja ya, karena memang dengan daring
semuanya menjadi sangat fleksibel begitu. Ya, selalu bekerja di rumah ya Pak. Ya, Jadi ya, ya. selalu sibuk juga. Nah, baik Bapak, langsung saja nih. Tapi sebelum kita masuk ke pematerian pertama, izinkan saya untuk membacakan CV dari Pak Rudi dulu nih. Beliau mempunyai nama lengkap yaitu Dr. Rudi Adi Nugroho MPD. Beliau lahir di Banyumas pada tanggal 1 Maret 1985. Beliau ini merupakan salah satu dosen bahasa Indonesia di Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra FEBS UPI. Nah, beliau juga merupakan lulusan sarjana dan S2 dari Universitas 11 Maret. Dan beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, bisa dilihat di sini banyak sekali pengalaman-pengalaman Pak Rudi nih. Yang pertama ada pengalaman penelitian pada tahun 2018. Beliau ini membuat penelitian dengan judul Kajian Visual dan Cerita pada Komik Mahasiswa, serta transformasinya menjadi film animasi sebagai upaya penyusunan bahan ajar, ilustrasi, berorientasi industri kreatif. Wah, keren sekali ya pengalaman penelitiannya. Nah, bisa dilihat banyak sekali nih dari tahun 2012 ternyata. Selanjutnya ada pengalaman pengabdian kepada masyarakat nih. Pada tahun 2018, beliau mengabdi dengan judul penanaman nilai-nilai kearifan lokal melalui pelatihan menulis cerpen Islami. Bisa ke bawah lagi kita lihat semua nih. Nah, ada juga publikasi artikel ilmiah. Bisa dilihat di sini ya para peserta. Nah, dan juga beliau merupakan pemakalah seminar ilmiah juga nih. Nah, salah satunya di Forum Ilmiah 12, Seminar Internasional Bahasa Sastra dan Pembelajarannya. Wah, keren sekali ya, benar-benar ini pemateri kita yang pertama ini luar biasa. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung saja masuk ke pematerian pertama. Bagaimana Pak Rudi, sudah siap? Iya, insya Allah. Baiklah. Sebelumnya, mari kita beri tepuk tangan virtual yang meriah untuk pemateri pertama kita, Bapak Dr. Rudi Adi Nugroho, MPD. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Syahni atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Untuk PowerPoint saya tayangkan sendiri ya, tidak apa-apa. Bisa terdengar ya suara saya, Syahni? Bisa, Pak. Boleh, Pak. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya cintai dan saya banggakan, para mahasiswa panitia KKN tematik COVID-19 Kemendikbud 2020. Yang terhormat, mudah-mudahan di sini juga hadir perwakilan atau mungkin dosen dari LPPM gitu ya. Kemudian Ibu Yulia Puspita yang saya hormati, Ibu Vela Ansa sebagai pemateri yang nanti akan menyampaikan juga materinya, dan Bapak Ibu serta peserta seluruh peserta yang saya cintai dan saya banggakan. Saya lihat tadi begitu luar biasa, ini hampir mungkin mewakili ya representasi Indonesia, barangkali ada banyak sekali peserta dan dari berbagai macam daerah begitu ya, berbagai daerah gitu ya, berbagai daerah. Ada yang dari saya tadi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari mungkin Kalimantan mungkin ya, atau mana itu, saya tidak tahu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul hari ini di akhir pekan yang mudah-mudahan tetap membahagiakan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tetap selalu diberikan kesehatan gitu ya di masa pandemi yang mungkin kita belum bisa memastikan kapan berakhirnya, tapi insya Allah di balik kesulitan ini ada satu kebaikan yang bisa selalu kita petik. Baik, saya akan mungkin lebih ke apa ya, berbagi sajalah barangkali ya, berbagi. Kalau saya dibilang expert atau ahli, sepertinya masih jauh. Saya masih perlu banyak belajar, dan kita tahu bahwa kondisi sekarang begitu ya, begitu banyak situasi yang berkembang begitu cepat begitu ya, begitu cepat perkembangannya, dan di setiap daerah itu berbeda-beda pada akhirnya, sangat heterogen. Baik, saya akan izin menampilkan
PowerPoint atau materi yang sudah saya siapkan. Saya beri tajuk belajar daring dan luring di era AKB barangkali atau new normal, gitu, adaptasi kebiasaan baru. Dengan subjudulnya saya berfokus pada sinergitas manusia dan teknologi. Baik, sebelum saya lanjut ke beberapa hal yang nanti mungkin lebih spesifik terkait dengan pembelajaran, saya ingin mengingatkan kembali begitu ya kepada diri saya pribadi dan mungkin para hadirin ya semuanya begitu ya, hadirin semuanya, bahwa kemarin saya coba perbarui materi yang saya siapkan dan saya temukan di sini ada peta resiko begitu ya COVID-19 per 12 September 2020 ya. Jadi di sini kita lihat daerah-daerah yang berwarna merah ini terlihat mungkin cukup merata ya di 3 pulau besar begitu ya. Ada begitu. Dan kemudian di bawahnya ada yang orange begitu ya. Itu juga cukup merata. Dan mungkin kalau kita lihat ada di daerah Bandung dan sekitarnya yang mungkin termasuk kawasan UPI begitu ya. Masih termasuk daerah-daerah yang berisiko sedang sampai tinggi barangkali ya kalau kita bicara Jawa Barat. Artinya di sini kita bisa menarik satu simpulan bahwa COVID masih belum sepenuhnya membaik begitu ya. Dan justru trennya sekarang yang cukup menjadi pembicaraan hangat gitu ya di entah nanti menjadi komoditas politik, entah menjadi komoditas pembicaraan yang lain. Ini satu situasi yang mungkin ya bisa membuat kita prihatin juga karena ternyata posisi COVID itu justru beberapa hari terakhir semakin buruk begitu. Terlepas dari kita mungkin bisa berpikir kritis juga ya, apakah datanya betul, faktual, 100% atau tidak, karena memang kita lihat bahwa proses untuk mengkonfirmasi seseorang itu positif itu cukup panjang, gitu ya. Artinya ada kemungkinan bahwa data yang ada sekarang bisa itu data yang lebih rendah daripada situasi yang sebenarnya, bisa lebih tinggi daripada situasi yang sebenarnya atau pas, begitu ya, atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Artinya dengan kondisi seperti ini kita harus tetap bersikap kritis dan hati-hati, yang pada akhirnya kita juga harus menyadari bahwa situasi pandemi ini cukup berdampak luas di berbagai aspek kehidupan. Oke, ini satu mungkin hal faktual awal yang perlu saya sampaikan, dan selanjutnya saya akan mengerucut pada, saya ambil satu titik Jawa Barat begitu ya. Jawa Barat. Di sini kita lihat ada satu perkembangan fluktuasi yang ya kurang lebih naik turun begitu ya, masih naik turun. Dan sempat turun, di sini ada artinya perharinya gitu ya, ada yang menurun kemudian naik lagi, turun lagi. Ini artinya masih situasi yang ya masih cukup labil begitu ya, masih cukup labil. Jadi masih mungkin naik, masih mungkin juga turun. Nah, dulu sempat kita membaca atau mungkin mendengarkan berita begitu ya, menonton berita bahwa di seingat saya April atau Mei begitu ya, ada banyak prediksi begitu ya, atau di Maret itu ada banyak prediksi bahwa puncak pandemi di Indonesia begitu ya, pandemi COVID itu di Indonesia itu akan mulai stabil atau menurun itu nanti di bulan, ada yang mengatakan bulan Mei, akhir Mei, ada yang akhir Juli dan sebagainya. Cukup banyak prediksi berdasarkan angka-angka. Ya, yang perlu kita garis bawahi berdasarkan angka-angka. Tapi kita lihat bahwa satu hal yang kita harus garis bawahi bahwa prediksi-prediksi yang berdasarkan angka-angka secara statistik sepertinya banyak yang meleset. Dari prediksi BIN, kemudian mungkin dari ITB kalau tidak salah pernah menyimulasikan juga berdasarkan angka-angka data statistik, kemudian dari UGM, dari LSI begitu ya. Dan
dengan kondisi yang sudah kita lewati sampai Agustus September itu ternyata sangat berbeda dengan pembacaan statistik. Nah, kita mungkin perlu berpikir kritis juga. Ini ada yang salah di mana begitu. Ada yang salah di mana terkait dengan hal ini yang bisa jadi data yang masuk mungkin kurang begitu akurat gitu ya dengan kondisi di lapangan, atau ada hal yang lain yang mungkin kita tidak tahu. Bahwa yang perlu kita sadari bahwa ini terkait dengan banyak hal, sangat kompleks begitu ya. Oke. Jadi kita dari beberapa paparan tadi kita lihat bahwa fluktuasi yang terjadi, fluktuasi naik turunnya penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif setiap harinya begitu ya. Itu kurang lebih kalau saya buat rangkuman lini masanya begitu ya, atau timeline-nya begitu ya. Timeline-nya ada masa awal begitu ya. Ini mungkin kalau kita ingat kembali ada bulan Maret kalau tidak salah ya, kita pertama kali mengonfirmasi dari pemerintah mengonfirmasi ada 1 kasus positif. Itu kasus belum banyak, tapi dari perharinya terus bertambah, dan saat itu mungkin kepedulian masyarakat secara umum masih saya mungkin berasumsi masih relatif rendah begitulah ya. Masih relatif rendah. Jadi banyak yang kurang menghiraukan terhadap situasi itu, dan justru banyak isu-isu yang berkembang begitu ya di masyarakat. Jadi tergantung perspektif berpikirnya dari mana begitu ya, tergantung pada sudut pandangnya dari mana. Ada yang mungkin mengatakan konspirasi lah dan sebagainya. Yaitu berbagai macam variasi isu yang muncul berdasarkan kondisi yang ada. Dari masa awal ini muncul bahwa karena terus bertambah dan prediksinya sudah bermunculan, dan pada akhirnya pemerintah melaksanakan satu sistem pembatasan begitu ya. Dan tidak sampai pada titik lockdown begitu ya, karena pemerintah tidak berani mengambil, belum berani mengambil itu dengan berbagai risiko yang cukup besar. Kita masuk pada masa PSBB. Saya melihat kasus tetap terus bertambah gitu ya. Meski sempat mengalami penurunan penambahannya begitu ya. Tapi dari sini dengan berbagai framing pemberitaan, kemudian framing mungkin secara regulasi begitu ya, aturan itu cukup banyak digencarkan begitu ya oleh pemerintah, banyak yang peduli. Tapi saya berasumsi juga banyak juga yang mungkin dalam tanda petik takut begitu ya. Tapi saya melihat ada positifnya juga ya kondisi takut ini, bahwa memang masyarakat kita kan kadang untuk bisa dikendalikan kadang harus diberi dalam tanda petik ketakutan begitu ya, bahwa dengan takut kita seringkali bisa menjaga diri begitu ya. Tapi ada juga yang malah jadi sebaliknya. Tapi sebagiannya kita bisa melihat bahwa ada ketakutan dalam arti yang positif begitu ya, sehingga mulai menjaga diri, mulai menerapkan protokol kesehatan dengan baik, yang pada akhirnya kita lihat tadi ada fluktuasi yang beberapa titik turun begitu ya di masa ini. Nah, ada juga yang ya tadi bersikap skeptis begitu ya, ragu-ragu terhadap benar tidak sih begitu ya COVID ini begitu ya, atau pandemi yang hanya diada-adakan, mengada-ada begitu seperti apa, yang pada akhirnya pemerintah mungkin secara umum gitu ya, meskipun pada akhirnya tergantung pada daerah masing-masing, mencabut kembali PSBB, masuk pada masa adaptasi kebiasaan baru begitu ya, atau mungkin dalam istilah asingnya kita mengenal new normal. Dan kita lihat, kita mungkin beberapa sudah masuk ke masa new normal. Termasuk Jakarta sempat masuk pada masa new normal. Ternyata kondisinya di lapangan, kasus masih tetap terus bertambah. Kepedulian atau ketakutan cenderung berkurang karena banyak orang yang mungkin sudah mulai berpikir skeptis begitu ya. Ragu-ragu dalam arti yang negatif. Cenderung acuh, tidak acuh begitu ya, tidak menghiraukan, atau mungkin bahasa gaulnya cuek begitulah ya. Nah, di sini satu hal yang perlu kita lihat bahwa ini nanti mungkin akan masuk lagi pada semacam alurnya itu berbalik lagi. Bisa jadi kita nanti masuk masa PSBB kembali. Seperti yang kita tahu bahwa Jakarta mulai besok akan melakukan PSBB lagi, dengan berbagai pembacaan situasi yang berkembang di sana dalam beberapa hari terakhir. Saya berharap sih di daerah lain tidak sampai mengikuti situasi seperti itu dengan kondisi yang saya harapkan di masyarakat memang kondisinya secara faktual itu membaik. Oke, ini sekedar gambaran awal bahwa satu kondisi yang memang
kita tidak bisa lepaskan ya dari berbagai aspek dalam tatanan bernegara ini, karena kompleks sekali persoalannya begitu ya, dan tidak bisa lepas. Oke, jadi COVID-19 ini kondisi yang memaksa. Ini harus kita akui bersama bahwa suka tidak suka, enak tidak enak, kita terpaksa menghadapi ini. Ya. Dan saya harapkan keterpaksaannya ini kita ambil pada titik yang positif. Satu, bahwa perkembangan wabah COVID ini sangat masif, cepat dan luas. Gitu ya. Dampak langsungnya kesehatan, tapi dampak tidak langsungnya hampir ke semua bidang. Ya, hampir ke semua bidang. Ya. Dan memaksa semua bidang untuk menyesuaikan diri dengan situasi ini, termasuk di dalamnya dunia pendidikan. Ya, ini mungkin pernyataan-pernyataan yang saat ini mungkin sudah mulai klise karena ini sudah masuk ke bulan ketiga atau keempat barangkali ya, atau kelima dari masa awal pandemi di Indonesia ini, dan cukup signifikan pengaruhnya. Oke. Nah, terkait dengan dunia pendidikan dan COVID-19 di sini kita tahu bahwa pemerintah selalu menekankan, menggarisbawahi bahwa sektor kesehatan atau aspek kesehatan menjadi sesuatu yang harus diutamakan di atas aspek-aspek yang lain untuk kondisi saat ini. Sehingga kita tahu bahwa semua bidang kehidupan, itu aspek kehidupan di masyarakat yang menjadi titik untuk menentukan segala langkah itu di kesehatannya. Ya. Nah, secara spesifik dunia pendidikan juga dipaksa untuk membuat formulasi interaksi yang memungkinkan orang mendukung jarak fisik ya, physical distancing, demi kesehatan bersama begitu ya. Kemudian ada isu hal yang lain yang berkembang cukup pesat terkait dengan dunia pendidikan ini, yaitu pemaksimalan aspek teknologi dalam pembelajaran menjadi hal yang harus dilakukan. Ya. Dengan kembali pada tadi poin yang kedua. Ya. Yang berikutnya, teknologi kita anggap sebagai semacam aktor sentral begitu ya dalam situasi sekarang. Aktor sentral dalam situasi sekarang. Jadi kalau kita lihat hampir semua bidang itu sekarang mau tidak mau, suka tidak suka dipaksa untuk melek teknologi begitu. Ya. Nah, apakah sosok teknologi dapat memegang perannya dengan baik? Nah, nanti kita lihat. Dan memang kondisinya sangat beragam sekali yang terjadi di lapangan. Jadi satu asumsi umum yang bisa kita tarik bahwa tiga titik ini, tiga aspek ini yang pada akhirnya harus kita formulasikan sedemikian rupa agar semuanya tetap berjalan pada jalurnya begitu ya. Pendidikan, kesehatan, teknologi. Jadi kurang lebih kata kunci ini yang harus disinergikan dalam menghadapi satu situasi yang memang sekarang masih belum menentu begitu ya terkait dengan COVID-19. Oke. Paradigmanya sudah mulai bergeser dengan adaptasi kebiasaan baru. Kita lihat ada luring mulai dijalankan dengan protokol yang sangat ketat, dan saya yakin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sini sudah mulai menghadapi situasi yang langsung di lapangan, bahwa ada mungkin di daerahnya yang sudah mulai masuk ke sekolah, tapi dengan protokol yang cukup ketat. Tapi ada juga yang masih pembelajaran jarak jauh, gitu ya, di mana situasinya kalau yang luring ya sudah kita pahami bersama lah, konvensional, bahwa siswa atau murid dan guru itu berada dalam satu ruang. Pembelajaran jauh ada pemisah di sana ya, yang dimediasi oleh teknologi. Ini saya pikir satu perspektif umum yang sudah kita pahami bersama dalam situasi sekarang. Nah, 3 aktor penting yang saya garis bawahi dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Yang pertama guru, siswa, dan orang tua. Ya. Jadi 3 aktor ini tidak bisa lepas untuk mendukung keberlangsungan dunia pendidikan di masa pandemi yang penuh keterbatasan. Dan lagi-lagi yang perlu kita garis bawahi, ada peran teknologi
mengambil porsi mungkin cukup signifikan begitu ya di sana. Ya, jadi pernah lah Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian sering pernah mendapati mungkin di media sosial ada orang tua yang mengeluh begitu ya terkait dengan anaknya belajar di rumah dan justru orang tuanya yang kewalahan. Itu jadi satu dinamika yang tidak bisa kita hindari dari pola-pola yang seperti ini gitu ya. Guru mungkin di satu sisi secara tugas ya mungkin gampang-gampang susah ya. Secara waktu mungkin bisa berkurang atau justru bisa bertambah karena dengan pembelajaran daring itu justru kadang hampir semua waktu itu jadi waktu bekerja begitu. Kalau misalnya saya berkaca pada saya pribadi begitu ya. Jadi bimbingan atau pertanyaan seputar perkuliahan, skripsi dan sebagainya itu hampir terus begitu ya. Jadi seperti kalau kita mengandalkan pertemuan tatap muka konvensional begitu ya, kita bisa bertemu di kampus dan kita tentukan waktunya dan setelah pulang ke rumah sudah selesai pekerjaan kampus. Tapi ketika kita bekerja dari rumah dengan teknologi kadang sampai malam begitu ya, kita tetap ada istilahnya apa ya, melayani bagaimana mungkin kebutuhan atau tuntutan akademik ya agar berjalan dengan baik begitu ya. Dan kondisinya seperti itu. Kemudian dari sisi siswa begitu ya, kita tahu bahwa siswa ini tetap membutuhkan interaksi, Dan kalau kita bicara teknologi, sebenarnya siswa kadang karena sekarang eranya itu era mungkin generasi milenial begitu ya, generasi Z begitu ya, atau yang sudah akrab sekali dengan teknologi. Dan kadang siswa itu jauh lebih menguasai teknologi yang berkembang saat ini dibandingkan orang tua maupun guru. Termasuk saya sendiri, misalnya saya berkaca dengan pengalaman saya sendiri, banyak mahasiswa saya yang lebih menguasai teknologi daripada saya sendiri. Dan itu harus kita manfaatkan sebagai satu poin yang positif begitu ya dalam posisi ini. Jadi, nah persoalannya kita memang perlu mengondisikan siswa yang mungkin di rumah itu bersama orang tua dan guru harus membuat satu pola-pola yang terstruktur agar siswa tetap bisa terpantau proses pembelajarannya. Kalau misalnya pakai pertemuan daring begitu ya atau meeting secara online begitu, saya pikir ini juga banyak persoalannya. Misalnya dengan Zoom atau dengan Google Meet, ada persoalan kuota. Meskipun kita tahu bahwa pemerintah sudah mulai lebih perhatian lagi terhadap persoalan sarana dan prasarana dengan memberikan bantuan yang mudah-mudahan nanti segera bisa terrealisasikan. Tapi itu bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalannya, karena literasi teknologi, kemudian bagaimana mentalitas itu juga menjadi persoalan, begitu ya. Menjadi persoalan. Jadi siswa mungkin di rumah interaksi dengan internetnya, interaksi dengan teknologinya itu hampir setiap waktu. Tapi yang jadi pertanyaan, bagian mana yang dieksplorasi oleh siswa di rumah ketika memegang gawai, ketika memegang HP? Dari pengalaman yang saya coba lihat di sekitar masyarakat atau mungkin anak-anak di sekitar rumah saya begitu ya, atau mungkin di saudara-saudara saya, banyak yang justru lebih habis ya karena mengakses mungkin games atau permainan secara online begitu ya. Itu jadi persoalan. Meskipun di sana mungkin ada peluang untuk bisa tetap kita masuk gitu ya. Untuk bisa tetap kita masuk, mencoba memformulasi bagaimana pembelajaran bisa dikaitkan dengan permainan, karena pada hakikatnya siswa, khususnya untuk di siswa sekolah atau jangan kan siswa sekolah ya, perguruan tinggi, mungkin pola-pola permainan tetap menarik begitu ya untuk dikemas, untuk bisa istilahnya menarik perhatian siswa, perhatian mahasiswa untuk bisa lebih konsen ke dalam pembelajaran, meskipun yang dikemas dalam permainan begitu. Nah, hal yang lain yang perlu kita sinergikan juga adalah orang tua di sini. Orang tua menjadi faktor penting ketika
pembelajaran sekarang terbatas dan siswa lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah. Jadi peran orang tua mungkin banyak yang mengeluh dan pada akhirnya tugas-tugas kadang dikerjakan oleh orang tua ketika manajemennya itu belum maksimal gitu ya. Tapi memang saya rasakan juga sulit. Saya sendiri mempunyai anak yang kemarin pada masa pandemi itu berada di kelas 6 dan ternyata memang berat mengondisikan belajar di rumah yang memang mereka sudah punya mindset atau pola pikir bahwa di rumah itu ya tidak sepenuhnya belajar gitu. Ya. Jadi kondisi seperti ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi para orang tua. Jadi kalau saya berkaca pada diri sendiri bahwa ada satu kondisi yang memang cukup sulit memang mengondisikan karena siswa kadang lebih nurut pada guru begitu daripada orang tua, tapi dengan posisi guru tidak berada secara fisik dalam satu ruang, ternyata anak juga sulit untuk dikondisikan oleh guru. Hanya dengan misalnya WA suruh diminta belajar atau diminta mengerjakan, belum tentu anak melaksanakan itu. Ya. Jadi ini satu tantangan yang mungkin kita harus sikapi begitu ya, dan faktor teknologi ini memang kita harus betul-betul mampu menempatkannya sebagaimana mestinya begitu ya. Dengan tetap bijaksana karena teknologi ini tidak semua orang bisa mengakses pada taraf yang sama. Ada yang mungkin literasinya tinggi mengakses teknologinya maksimal. Ada yang literasi teknologinya rendah atau mungkin sarana prasarana rendah sehingga akses teknologinya terbatas. Ini perlu kita sikapi bersama. Jadi era adaptasi kebiasaan baru atau new normal, belajar luring dan daring ini ya, ini masing-masing ada plus minusnya begitu ya. Jadi kalau di daerah zona hijau, saya lihat ada protokol yang cukup ketat ketika sekolah ingin mengajukan untuk belajar luring. Salah satunya peserta harus dibatasi jumlah siswa dalam satu kelas berdasarkan kapasitas ruangnya. Ya. Itu salah satu hal yang menjadi protokol yang termasuk protokol lain misalnya masker dan sebagainya tetap digunakan. Ya. Jadi luring ini juga mengurangi waktu belajar secara tatap muka secara fisik langsung begitu ya. Termasuk daring juga sama sebenarnya. Daring juga tidak diarahkannya tidak misalnya waktu pembelajaran itu satu pertemuan 1 kali 45 menit, tidak semuanya dengan misalnya meeting atau pertemuan daring sepenuhnya. Jadi 90 menit full Zoom misalnya, full Google Meet. Ternyata tidak. Ada porsi yang harus dipertimbangkan karena ini berkait dengan sarana dan prasarana yang tersedia atau terjangkau oleh seluruh peserta pembelajaran, baik siswa maupun guru. Ya. Jadi di sini perlu pertimbangan yang cukup matang, paling tidak tadi bahwa kondisi siswa dipertimbangkan, kondisi orang tua mungkin dipertimbangkan karena mau tidak mau begitu ya, pembelajaran ini ketika lebih banyak di rumah itu orang tua harus dilibatkan, sehingga ada banyak penelitian sekarang yang mencoba mengkaji orang tua sebagai guru di rumah begitu ya. Dan dari berbagai penelusuran ternyata memang lebih banyak yang mengeluh begitu ya, karena memang ternyata tugas guru berat begitu. Ketika dipindahkan ke rumah masing-masing siswa begitu, dengan melibatkan orang tua sebagai perwakilan sosok guru begitu. Nah, kemudian ketika kita belajar luring maupun daring dengan kondisi yang masih belum stabil dari pandemi COVID-19 ini, kita perlu menjalankan kedisiplinan dalam protokol kesehatan ini sudah mungkin. Nah ini hal-hal yang selalu diungkapkan setiap waktu protokol kesehatan, jalankan protokol kesehatan ini, saya agak khawatir menjadi satu yang klise, yang pada akhirnya orang justru tidak lagi care terhadap, tidak lagi perhatian terhadap satu hal yang mungkin mendasar dan mungkin bagi beberapa orang dianggap sepele. Ini yang mungkin bisa menjerumuskan kita kembali pada masa PSBB atau bisa jadi lebih parah. Mudah-mudahan tidak. Ya. Jadi slogan-slogan atau mungkin imbauan-imbauan yang terus dicanangkan begitu ya oleh berbagai instansi pemerintah maupun komunitas-komunitas sosial atau LSM begitu ya. Sekiranya itu baik begitu ya. Lakukan.
kita ikuti. Jadi kata kunci dari poin ini adalah kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Jadi sekarang kita lihat banyak yang sudah mengabaikan memakai masker, mengabaikan cuci tangan karena mungkin sesuatu yang ketika belum kena batunya begitu ya, kita mungkin menyadari bahwa berasumsi bahwa ini hal yang sepele. Ya, meskipun sudah cukup banyak potret-potret begitu ya terkait dengan orang yang terkena menjadi korban dari COVID ini. Tapi pada akhirnya ketika seseorang belum mengalaminya langsung begitu ya, terkadang hal-hal yang prinsipil itu dianggap klise begitu. Ya. Nah, yang berikutnya bahwa kita harus tetap berhati-hati dan kritis terhadap perkembangan situasi yang ada. Bahwa situasi yang berkembang itu bisa jadi diramu sedemikian rupa untuk mengarah pada isu-isu tertentu. Ini juga penting untuk kita sikapi. Ketakutan itu baik, tapi kalau berlebihan tidak baik. Ya, hati-hati baik, kritis baik dalam koridor yang memang masih positif. Nah, yang berikutnya dalam konsep belajar luring dan daring ini adalah bersikap bijaksana dalam menghadapi segala permasalahan yang terjadi. Jadi guru tidak mungkin memaksakan harus datang ke sekolah ketika memang siswa atau orang tua tidak bersedia barangkali atau istilahnya apa ya, mungkin keberatan dengan pertemuan tatap muka secara langsung meskipun sudah dibatasi. Ini juga mereka punya hak untuk mengedepankan aspek kesehatan. Ya. Artinya ini butuh sinergitas yang lebih dari orang tua dengan pihak sekolah dalam membicarakan masalah ini. Dan di beberapa daerah kan pengajuan untuk sekolah luring begitu ya, kembali ke kelas luring itu prosedurnya cukup mungkin apa ya, bisa dikatakan ribet ya, bisa begitu ya, atau mungkin bukan rumit ya, mungkin lebih ke kehati-hatian tadi barangkali yang ditekankan bahwa dalam proses seperti itu tidak boleh sembarangan karena ini menyangkut kesehatan yang bisa berdampak pada kondisi yang fatal. Gitu ya. Nah, yang terakhir yang saya garis bawahi di sini perlu mentalitas yang tangguh dalam menghadapi berbagai tekanan. Artinya ketika tadi bahwa teknologi itu godaannya luar biasa ya. Godaan dari penggunaan teknologi khususnya oleh siswa itu luar biasa. Jadi taruhlah kalau kita coba berintrospeksi pada diri masing-masing dalam satu hari itu bagi kita yang memiliki gawai atau smartphone begitu ya dan bisa mengakses internet, dominasi yang kita akses di internet itu apa? Mungkin kita bisa berintrospeksi pada diri masing-masing dan kemungkinan besar asumsi saya itu lebih banyak kepada hal-hal yang mungkin di luar yang sifatnya pembelajaran. Ya. Dan ini satu hal yang terkait dengan mentalitas kita bahwa teknologi betul tersedia banyak sekali potensi untuk kita belajar. Tapi ada juga potensi-potensi yang lain yang harus kita sadari bahwa itu sangat mungkin terjadi dan bisa mengurangi substansi dari proses belajar kita. Jadi ini mentalitas ini menjadi satu hal yang perlu digarisbawahi dan menjadi mungkin PR kita bersama begitu ya. Karena ini cukup apa ya, heterogen begitu ya. Cukup beragam kondisi di lapangan. Tidak bisa sangat sulit kita tarik satu benang merah bahwa kondisi siswa SMP kelas 7 di daerah ini itu seperti ini dalam akses teknologi itu relatif sulit karena masing-masing sangat beragam kondisinya begitu ya. Sehingga dalam menakar mentalitas siswa atau orang tua begitu ya atau guru itu juga relatif sulit dengan berbagai situasi yang sangat kompleks itu. Tapi kita perlu tetap mengingatkan begitu ya pada siswa, mungkin kalau sebagai guru berarti terus mengingatkan pada siswa untuk memberikan formulasi tugas-tugas yang terstruktur yang bisa terukur secara lini masa begitu ya, timeline-nya itu jelas begitu. Jadi mereka bisa terukur belajarnya seperti apa begitu ya, capaiannya seperti apa meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Nah, fitur-fiturnya nanti mungkin bisa lebih banyak nanti dibahas oleh Ibu Yulia dalam kaitannya dengan optimalisasi media
media daring begitu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut gitu. Jadi banyak sekali fitur yang sebenarnya kembali pada subjek ya. Karena yang saya garis bawahi begini, bahwa konsep pembelajaran ini nanti akan terkait dengan banyak, ada 4 aspek yang saya garis bawahi di sini. Ada kurikulum, sumber belajar, media pembelajaran, di sini teknologi barangkali ya. Kemudian metode pembelajaran. Ya. 4 ini kita harus menyinergikan dalam satu komposisi yang pas gitu ya. Mengapa saya sebutkan pas? Tidak secara spesifik harus seperti apa, karena ini nantinya akan sangat tergantung dari kondisi masing-masing pembelajaran. Pembelajaran di daerah akan berbeda dengan pembelajaran di kota, begitu ya. Meskipun secara kurikulum sama ya, secara kurikulum sama, kita di bawah kurikulum pusat, begitu ya. Meskipun nanti akan ada kurikulum yang bisa disesuaikan dengan tingkat satuan pendidikan masing-masing dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Masih berapa menit lagi ya, Syahni? 2 menit lagi, Pak. Oh, 2 menit lagi. Oke ya. Iya. Jadi di sini yang saya garis bawahi bahwa keempat ini gitu ya. Kalau sumber belajar kita lihat bahwa internet sudah begitu luar biasa melimpah. Kata kunci yang lain terkait dengan akses internet ada di teknologi yang kita kuasai atau siswa kuasai atau guru kuasai. Metode pembelajarannya ini juga menjadi satu aspek yang nanti perlu dieksplorasi oleh guru supaya meskipun secara fisik berjauhan ada satu metode yang pas agar siswa tetap terkontrol atau terdeteksi dalam proses pembelajarannya. Oke. Nah, hal lain yang perlu kita istilahnya ya garis bawahi lagi adalah teknologi hanya peranti. Jadi sebagus apapun teknologi, secanggih apapun teknologi, semuanya akan kembali lagi, efektivitasnya kembali lagi pada manusia atau penggunanya. Ya. Jadi teknologi yang canggih di tangan yang mungkin kurang tepat akan menjadi sia-sia juga. Ya. Orang yang begitu mungkin memiliki kemampuan tinggi begitu ya, tapi penguasaan teknologinya rendah, dalam kondisi saat ini juga tidak akan maksimal dalam memberikan kemanfaatannya. Jadi kembali lagi pada manusia sebagai subjek sekaligus objek dari pendidikan itu sendiri. Ya. Jadi manusia sebagai subjek maupun objek ini harus kita tetap jaga marwahnya begitu ya, bahwa pembelajaran itu bukan hanya sekedar urusan teknologi, tapi kita tetap harus berfokus pada manusianya. Dan sebagai kata penutup, mungkin sebagai pengingat bagi saya pribadi maupun mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu yang hadir saat ini, kita yakini saja bahwa selalu ada hal baik yang bisa kita ambil meskipun dari hal yang buruk sekalipun. Ya. Dan kita lihat situasi wabah ini telah membuat kita mengalami banyak hal yang baru, yang belum pernah kita alami mungkin oleh generasi sebelum kita. Artinya kita mungkin generasi terpilih, begitu ya, untuk menghadapi situasi ini. Kemudian hal-hal terkait pembelajaran daring maupun luring yang belum tertangani dengan baik, ini sepertinya memang butuh proses yang panjang, dan ini sepanjang apa itu sangat tergantung dari situasi atau kondisi yang Bapak Ibu hadapi atau alami di masyarakat. Nah, mungkin ini saja sedikit mungkin apa ya, semacam berbagi saja lah, karena kalau saya yang ahli juga bukan, karena kita sama-sama menjadi subjek dan objek dari dunia pendidikan saat ini begitu ya, dan mungkin menjadi dalam tanda petik korban dari situasi ini, yang saya harapkan korban ini kita tempatkan sebagai sesuatu yang positif. Nah, saya berharap ada sharing atau ada berbagi dari rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu semua yang mungkin di daerah-daerah saya tidak tahu persis kondisinya seperti apa, dan mungkin nanti kita meskipun kita tidak bisa memberikan solusi yang konkret secara langsung, paling tidak kita bisa saling menguatkan untuk menghadapi masa-masa sulit ini, begitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berharap ada diskusi yang nanti setelah ini bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan akan ada banyak hal positif yang bisa kita simpan untuk melangkah ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sangat luar biasa ya pematerian pertama kita ini. Boleh dong beri tepuk tangan virtual lagi untuk Pak Rudi nih. Nah, sebelumnya sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, boleh yang lain ya yang belum bertanya bisa langsung beri pertanyaannya melalui chat yang ada di Zoom. Dan di sini kita bisa lihat sudah ada pertanyaan yang masuk nih Pak. Apakah sudah siap untuk menjawabnya? Iya, silakan oleh Sahni dipilih saja karena mungkin banyak ya. Dan waktu kita terbatas, mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama semuanya. Tapi kalaupun tidak ya mohon maaf kalau misalnya nanti ternyata kita punya keterbatasan waktu. Silakan Sahni, mungkin bisa dipilih. Baik Pak, di sini saya sudah lihat nih ada dari Adistia Maharani dari Karawang. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak dengan sekolah yang wilayahnya terkendala keterbatasan internet, Pak? Monggo untuk dijawab oleh Pak Rudi. Oke, siapa Aditya? Tadi siapa? Adistia. Baik, di Karawang ya. Jadi tadi ya satu kondisi. Kalau Karawang ini sudah masuk ke zona hijau atau merah? Sepertinya agak ke orange dan merah mungkin ya, karena dekat dengan daerah Bekasi Jakarta ya. Nah, sebenarnya begini, kalau saya menggarisbawahi bahwa ketika pembelajaran dipaksakan jarak jauh dan mengandalkan teknologi, ketika teknologinya tidak bisa dimaksimalkan, sepertinya butuh keberanian lain untuk mencoba luring barangkali ya. Karena kalau di daerah misalnya SD itu sebenarnya kan SD itu lingkupnya dia mungkin biasanya di desa ya. Jarang yang SD siswanya itu dari luar desa begitu. Ketika kita berbicara lingkup desa itu lingkup yang sebenarnya sempit. Tidak terlalu luas barangkali ya, masih bisa dikondisikan dalam kelompok-kelompok belajar tertentu. Nah, ketika teknologi menjadi kendala, saya sarankan sih tidak memaksakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh karena saya agak berasumsi bahwa itu nanti akan menjadi sia-sia juga. Tapi ketika mengambil pola luring, tadi yang perlu kita garis bawahi, ada kehati-hatian yang tetap harus kita jaga gitu ya. Keistiqomahannya begitu ya. Kekonsistenannya begitu ya dalam menjaga protokol kesehatan meskipun di daerah hijau, tapi kan kita tidak tahu bahwa situasi Covid ini kan begitu apa ya, mungkin simultan sekali. Jadi bisa jadi satu orang masuk dari daerah tertentu itu bisa menjadikan satu penyebaran yang baru lagi. Jadi pembuatan istilahnya apa ya, pembuatan kelompok-kelompok belajar itu bisa dilakukan. Misalnya kalau misalnya dalam satu RT ada 5 siswa, mungkin bisa kita berkunjung ke sana dalam waktu tertentu yang disepakati dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi intinya memang teknologi tidak bisa dijadikan satu-satunya solusi untuk menyiasati pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi kalau memang di daerah-daerah dan seperti saya misalnya di Subang ada guru itu datang ke satu kelompok belajar yang ada 5 orang begitu siswa dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan memang setelah diyakini bahwa semuanya aman, gurunya berasal dari daerah yang aman, siswanya juga tidak banyak melakukan kontak dengan orang luar sehingga semuanya sangat mungkin dikondisikan tetap dengan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Barangkali itu untuk Adisti ya kalau tidak salah. Baik Bapak, terima kasih. Bagaimana Kak Adistia untuk jawabannya? Adistia. Kita langsung saja ke pertanyaan kedua nih dari Dani Adi dari Jember. Saya mau tanya bagaimana pembelajaran jarak jauh bisa efektif dan maksimal untuk siswa dan guru. Oke, baik. Keefektifan pembelajaran daring itu kata kunci yang bisa kita pegang itu bagaimana kita membuat pola interaksi yang terstruktur. Kalau saya berdasarkan pengalaman yang saya lakukan itu katanya di situ. Maksudnya apa? Jadi pembelajarannya tertata gitu. Kita agendanya apa saja dan targetnya apa. Dan kalau bisa itu dikemas dalam semacam apa ya? Mungkin dalam tanda permainan lah. Misalnya ayo kita cepat-cepatan merespon ini misalnya dalam Google Classroom atau yang semacamnya atau platform yang lain, media pembelajaran yang lain yang nanti mungkin akan dibahas oleh Bu Yulia begitu ya.
Jadi katakannya itu. Jadi bagaimana kita membuat satu struktur yang matang dulu. Jadi jangan mengandalkan spontanitas karena siswa biasanya nanti akan cenderung tidak terkontrol kegiatannya. Jadi kalau misalnya kita pakai Google Classroom, pastikan kalau mungkin ada intensitas yang cukup rutin begitu ya terkait dengan misalnya kuis begitu ya. Pola-pola yang meminta siswa untuk berinteraksi secara daring begitu. Tapi perlu diingat ya, ketika kondisi ini memang memungkinkan. Ya. Karena kalau sudah persoalannya adalah jaringannya sulit, kemudian perangkatnya tidak ada, ya jangan berpikir lebih lagi untuk memformulasi ini karena ada kemungkinan ketika kendalanya di situ, itu kita tidak banyak bisa berbuat yang lebih kalau hanya berpijak pada teknologi saja. Artinya butuh formulasi yang lain. Tapi kalau semuanya clear, semuanya memungkinkan, teknologinya tersedia, sarana-sarananya tersedia begitu ya. Kemudian tinggal mengondisikan siswa, pola-pola yang tadi mungkin bisa dilakukan. Jadi katanya di struktur ya, struktur pembelajaran daringnya harus dimatangkan dan munculkan atau sisipkan di waktu-waktu yang mungkin kritis yang mereka mungkin bosan begitu ya. Dengan mungkin sisipan semacam ice breaking gitu lah dengan pertanyaan kuis atau apa yang mereka nanti akan aktif lagi dan biasanya nuansa kompetisi dalam mereka belajar gitu. Mungkin ada kuis pola kan cukup banyak ya, ada kuisis, ada mungkin hukum dan saya kira itu tinggal kita saja mengeksplorasi sebagai guru source atau sumber daya yang ada yang tersedia di mana. Termasuk anak-anak sekarang cenderung main TikTok ya. Facebook gitu ya, Instagram gitu ya. Yang seperti itu mantan daring pun mereka sudah suka TikTok begitu misalnya. Misalnya di pembelajaran bahasa. Mungkin banyak sisi negatifnya. Kita manfaatkan supaya misalnya ada pembelajaran berbicara di pembelajaran bahasa misalnya diminta untuk memperagakan bagaimana bertutur kata yang baik sebagai acara moderator atau berita bisa saja di sana. Konten mungkin mereka dalam pikiran mereka, oh ini permainan ini, tapi sebenarnya sedang belajar bagaimana membawakan sebuah informasi, menyampaikan sebuah informasi secara mereka dari secara mungkin mereka sedang belajar juga. Gitu ya. Jadi kadang itu media-medianya cukup banyak saya pikir dan kita tidak boleh kaku harus menggunakan Zoom. Seperti ini kan ketika kita berbicara seperti ini jadi frame-nya frame formal ini. Bingkainya formal. Begitu. Bingkainya formal. Jadi ketika bingkai formal mungkin bagi beberapa orang menjadi kaku yang muncul. Ketika pembelajarannya di kemarin saya mata kuliah bahasa Indonesia ada ragam bahasa, mahasiswa saya minta menunjukkan pemahaman mereka terhadap ragam bahasa yang ada di masyarakat atau tanggapan mereka terhadap perkembangan ragam bahasa di masyarakat dengan menyampaikannya secara lisan melalui media TikTok begitu. Dan ternyata banyak yang respect. Saya tidak memandang TikTok-nya, tapi memandang kontennya. Karena TikTok hanya sebagai media. Kita akan untuk ke hal-hal yang positif. Kan banyak framing yang negatif ya TikTok ya. Karena memang kontennya memang lebih banyak, kita sadari bahwa ada lebih banyak lagi memang yang menggunakannya secara kurang baik. Tapi potensi yang baik sana, ya. Jadi mereka nyaman, mereka asik begitu ya, mereka senang, tapi pembelajaran juga tercapai. Barangkali itu, Syahni. Baik, Bapak, terima kasih. Selanjutnya ada dari Ibu Rabiatun Adawian, sepertinya Ibu sangat antusias sekali ya. Pertanyaannya, bagaimana Pak cara kita sebagai guru agar orang tua bisa mengerti dan peduli dengan keadaan pembelajaran yang sekarang? Karena masih banyak nih yang mikir, sekarang ini nggak ada tugas guru, hanya makan gaji buta. Gitu, Pak. Iya. Dijawab.
kami juga tidak bisa mengatakan bahwa itu persepsi banyak orang. Mungkin ada yang berpersepsi seperti itu, iya, karena keterbatasan informasi yang mungkin didapat. Justru kalau saya boleh mengatakan, tugasnya justru semakin tidak mengenal waktu ya. Kalau memang kita berada pada posisi yang istilahnya apa ya, bekerja yang ideal. Justru kadang tidak mengenal waktu dengan pola daring ini. Tapi kalau kita berbicara bahwa secara kasuistis ada guru-guru yang memang tidak bekerja secara baik, jangankan daring, luring saja juga tidak melaksanakan dengan baik gitu. Ya. Tapi ketika guru tersebut punya mentalitas atau profesionalitas yang baik, justru dengan daring ini semua waktu justru itu waktu bekerja yang kita miliki sekarang. Jadi bisa jam 10 malam kita merespon bimbingan, skripsi, dan sebagainya. Kalau misalnya saya pengalaman secara pribadi. Dan guru mungkin mengoreksi tugas secara daring, atau mungkin ada yang bertanya secara melalui WA dan sebagainya, direspon. Justru hampir setiap waktu itu justru menjadi waktu bekerja. Bisa lebih panjang daripada waktu yang misalnya kita hanya di sekolah mungkin sampai jam 2 siang, jam 3 siang. Setelah itu sudah kita bebas tugas. Tapi dengan daring ini justru malah waktu-waktu yang mungkin kita harusnya sudah tidak melakukan pekerjaan di sekolah karena sudah bukan lagi kewajiban, justru sekarang kita merespon lagi dan harus melakukan kewajiban itu. Ya, perspektif yang kita harus lihat lagi. Kalau memang diperlukan, ya berikan pemahaman, berikan bukti-bukti bahwa ketika siswa bertanya atau apa, kita tetap merespon, dan itu sebagai dari kewajiban guru terhadap siswa ketika siswa memang menanyakan hal-hal yang terkait dengan pelajaran. Tapi bahwa terlepas bahwa kasus di kondisi-kondisi di lapangan itu sangat heterogen sekali, sangat beragam sekali. Ada guru yang memang mungkin profesional, benar profesional, ada yang memang tidak profesional begitu ya. Tapi kalau kita mengatakan yang tidak profesional, meskipun luring sekalipun begitu juga tetap ada masalah. Saya meyakini itu. Tapi kalau kita berbicara profesional begitu ya, kita profesional, mau luring mereka tetap kerja. Dan kadang justru ketika daring itu justru porsinya lebih banyak lagi, lebih sibuk lagi. Saya kebetulan kan sebagai sekretaris departemen sekarang, dosen-dosen yang profesional di departemen saya justru banyak yang berkeluh kesah karena hampir setiap waktu jadi melayani begitu. Yang biasanya hanya setelah sore di kampus pulang sudah selesai. Tapi sekarang sampai malam pun mereka mungkin harus melayani, bagaimana bimbingan skripsi, bagaimana mungkin bimbingan terkait dengan mata kuliah dan sebagainya. Mungkin guru-guru juga sama, saya pikir. Nah, ini mungkin ya pelan-pelan saja karena memang masyarakat kita juga beragam, literasinya kadang terbatas, literasi informasinya begitu ya, sehingga menjustifikasi pada titik yang mungkin belum tepat sepenuhnya. Kalau saran saya pada guru, ya bersabar saja atas hal tersebut dan dimaklumi saja. Ketika ada ruang untuk memberikan penjelasan, berikan penjelasan sebagaimana mestinya. Itu saja sih mungkin saran saya. Baik Pak, terima kasih. Sepertinya masih ada waktu nih. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan lagi. Boleh. Di sini ada dari masalah PJJ secara daring. Satu hal yang saya temukan selama PJJ atau BDR adalah kurangnya sentuhan emosional. Betul. Atau perasaan dari guru. Betul. Seperti menanyakan kondisi siswa, perasaannya, dan motivasi untuk siswanya harus kita sadari dan ubah. Betul. Mungkin pendapat Bapak gimana? Saya mengapresiasi dulu pertanyaan ini. Betul sekali. Kita tidak bisa menyamakan pembelajaran luring dengan pembelajaran daring, khususnya untuk aspek emosional. Ya, jadi kalau kita berbicara interaksi secara fisik yang berdampak pada interaksi secara emosional itu jauh sekali berbeda. Ya, meskipun kita tahu lah ada ikon, ada gambar-gambar yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan perasaan dan sebagainya, tapi berbeda tetap. Jadi seperti kalau saya secara pribadi begitu ya, ketika luring dalam tatap maya seperti ini ya, saya merasa ada hal yang hilang, dan yang hilang itu banyak. Seperti saya sedang ngomong sendiri ini, begitu ya. Sedang berbicara sendiri, padahal tidak, banyak yang mendengarkan juga.
Tapi ya memang ini risiko daring. Ketika semuanya diaktifkan mic-nya terus kemudian celetak-celetuk ya tidak efektif juga. Ya. Jadi artinya ini memang pandai-pandainya kita untuk mengelola. Kalau mungkin saran saya ketika masih mungkin untuk digilir kita berkomunikasi satu persatu dalam kaitannya dengan tugas terstruktur itu akan lebih baik. Daripada kita berbicara 40 menit dalam forum yang kolosal seperti ini, mending dibagi-bagi misalnya ada 20 orang, berarti satu orang 2 menitan. Kita mencoba interaksi langsung dengan tatap maya, benar-benar tatap maya, dipisahkan, sehingga kita lebih tahu. Itu bisa disiasati. Jadi misalnya 90 menit yang Zoom itu, kita tidak gunakan secara klasikal dalam satu kelas semuanya gabung dalam satu Zoom. Tapi kita bisa pisah, mungkin per kelompok kecil atau mungkin orang per orang, sehingga paling tidak kita meminimalisasi lah potensi yang tadi, sisi secara emosional. Karena kalau kita ngobrol secara langsung satu gitu ya, 1 lawan 1 mungkin akan selesainya. Karena komunikasi dua arahnya akan lebih jalan. Tapi kalau klasikal banyak begitu kan memang sulit untuk kita mengontrol bagaimana sih emosi siswa ini ketika saya berbicara ini begitu ya. Bagaimana emosi siswa B gitu ketika saya mengatakan ini misalnya. Itu menjadi penting memang dalam pembelajaran karena sisi afektif itu juga perlu kita pertimbangkan. Jadi siasatnya itu mungkin memecah ya supaya komunikasinya secara klasikal melalui tatap maya Zoom seperti ini tidak dalam jumlah banyak. Tapi minimal misalnya ketika di layar Zoom kan ada terbatas 20 orang misalnya. Jadi kita kelihatan semua. Sehingga kamera kadang diminta untuk diaktifkan semua. Karena apa? Karena kita ingin tahu. Jangan-jangan ada yang tidak di tempat ini. Ketika saya mengatakan ini, meskipun hanya ekspresi visual, tapi saya tahu bahwa, oh iya ini merespon ini. Ketika guru mengelontarkan candaan, oh ya siswa merespon, berarti masih ada kontak komunikasi yang intens. Ya. Tapi kalau memang kesulitan mungkin bisa saya sarankan dikurangi lagi kelompoknya supaya kita bisa mengontrol satu persatu. Karena jangankan kontrol di Zoom ya atau di daring seperti ini, di yang pas saja yang fisik kita kadang tidak bisa mengontrol satu persatu orang misalnya satu persatu siswa begitu ya. Jadi itu mungkin saran saya jadi memecah kelompok-kelompok belajar supaya kita lebih bisa mempertahankan ikatan emosional. Ya, pun tidak bisa 100% sama dengan kegiatan guru, kita mendekat ke arah sana. Dengan cara kita tidak terlalu banyak dihadapi, kita bisa care terhadap, atau kita bisa perhatian terhadap masing-masing siswa. Itu mungkin, Chani. Baik, terima kasih Bapak. Dan ternyata mohon maaf untuk semuanya, waktu sesi tanya-jawab telah berakhir. Mohon maaf nih untuk para peserta webinar yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lagi ya mengenai ini. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri pertama kita, Pak Rudi, yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan dapat kita implementasikan ya di kehidupan kita. Amin, amin. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta webinar yang sangat antusias nih sampai banyak yang bertanya dan pertanyaan pun belum sempat terjawab di sesi diskusi ini. Nah, untuk itu saya akhiri untuk sesi tanya jawabnya. Saya ingin minta tepuk tangan yang meriah lagi nih untuk Pak Rudi, pemateri pertama kita. Terima kasih ya Bapak sudah mengisi pematerian pertama. Sama-sama ya.